Mendekat dan kian dekat dengan pergantian tahun, aura bencana semakin kuat. Dua paranormal, Kireman Sancang dan Eyang Ratih, mengingatkan agar berhati-hati sebelum memasuki bulan-bulan terakhir tahun ini. Akan ada proses alam yang merupakan pembersihan diri, sehingga semua kekotoran akan dihancurkan. Tahun ini memang menjadi tahun transisi yang disebut oleh orang-orang spiritual adalah tahun getar daun jiwa. Energi di bumi ini sedang dalam masa transisi yang membuat semua jiwa ikut bergetar. Lantas apa yang harus dilakukan agar selamat di masa transisi ini? Lalu, bagaimana dengan kondisi tahun depan? Akankah banyak terjadi bencana alam yang besar? Tahun 2025 yang penuh bencana akan memasuki fase akhir. Tapi ini yang mengerikan, sebab di setiap tutup tahun, kekuatan bencana berlipat-lipat besarnya. Semua bencana yang datang di akhir tahun akan memakan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tahun ini yang disebut oleh para supranaturalis sebagai tahun getar daun jiwa memang sangat berbahaya, karena membuat semua jiwa manusia ikut terguncang akibat getarannya. Sejumlah tempat di beberapa pulau tanah air diwajibkan meningkatkan kewaspadaan karena tanda-tanda guncangan besar mulai terasa. Lantas, apa yang bisa menyelamatkan kita semua dari bencana? Bagaimana dengan kondisi alam di tahun depan? Seperti apa suasana kebatinan di tahun kuda api? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menakutkan, semua pesan semesta keras dan menakutkan. Paranormal Kireman Sancang mendapatkan pesan itu lewat telisik batinnya. Di sepanjang tahun ini, bencana alam dari segala unsur kehidupan adalah pesan yang dibawa semesta untuk dipahami manusia. Tapi manusia abai pada getar alam yang merana. Manusia tetap mengumbar hawa nafsu, memburu dunia tanpa kenal waktu. Akibat dari semua itu, alam mulai berbicara lewat gempa, banjir, longsor, hingga gunung-gunung yang meluncurkan awan panas. Kalau saya membaca dengan mata batin, energi tahun ini terasa sangat berat dan bergelombang. Bukan hanya di alam fisik, tapi juga di alam kesadaran manusia. Gelombang bencana yang kita lihat, banjir, longsor, gempa, dan kekacauan sosial, itu sebenarnya pantulan dari energi manusia sendiri yang sedang enggak selaras. Alam semesta itu hidup, ia punya cara berbicara, bukan dengan kata, tetapi dengan peristiwa. Ketika manusia terlalu sibuk mengejar dunia, menumpuk kebencian, saling menjatuhkan dan melupakan doa, maka keseimbangan energi bumi terguncang. Gunung enggak meletus tanpa sebab, laut enggak mengamuk tanpa tanda. Semuanya adalah respon dari getaran kolektif manusia yang semakin jauh dari harmoni. Pesan semesta tahun ini sebenarnya cukup sederhana tapi keras. Kembalilah ke kesadaran hati. Kurangi keserakahan, hentikan kebencian, dan jangan main-main dengan hukum alam. Tidak hanya bencana alam yang berskala besar datang di tahun ini, peristiwa lain juga memiliki kekuatan dahsyat dalam memberi getaran. Semua memang menggetarkan karena tahun ini adalah tahun getar daun jiwa. Kireman mendefinisikan tahun getar daun jiwa adalah waktu yang sangat genting. Karena semua energi alam akan bergetar, tahun getar daun jiwa juga mengindikasikan terjadinya proses pembersihan. Sebuah masa transisi antara baik dan buruk. Itu yang membuat tahun ini terasa sesak oleh banyak kejadian besar. Tidak hanya bencana, tapi juga peristiwa-peristiwa sosial, termasuk kerusuhan massa dan keresahan massal.
tahun 2025 ini memang saya rasakan jejak awal punya energi guncangan besar. Dalam bahasa spiritual, ini disebut tahun getar daur jiwa, di mana energi bumi sedang mengalami transisi. Jadi, bukan hanya alam yang goyah, tapi juga jiwa manusia ikut bergetar. Kalau saya lihat dengan mata batin, langit sedang menurunkan gelombang penyadaran massal. Artinya, banyak hal yang selama ini ditutupi, baik dalam politik, sosial, maupun batin manusia, mulai terbongkar satu persatu. Itu sebabnya tahun ini banyak kasus sadis, kekerasan meningkat, konflik muncul di mana-mana. Bukan karena dunia semakin jahat, tapi karena topeng manusia mulai runtuh. Semua energi palsu sedang dibersihkan supaya yang tersisa hanya kebenaran. Cuaca yang enggak menentu, badai, hujan ekstrim, itu simbol dari emosi kolektif manusia yang sedang enggak stabil. Sedangkan kesulitan ekonomi dan banyaknya yang kehilangan arah. Hati-hati di penghujung tahun ini. Kireman merasakan ada energi buruk yang akan datang membawa bencana besar. Tanpa bermaksud menakut-nakuti, Kireman merasakan ada getaran dari laut. Posisinya di pesisir selatan Jawa. Nanti akan ada pergeseran tahun di dasar laut yang sangat berbahaya bagi bumi. Tidak hanya itu, Kireman masih melihat dua potensi bencana besar yang akan terjadi, termasuk bencana sosial yang tak terduga-duga. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tetapi dari getaran bumi yang saya rasakan, ada 3 wilayah energi rawan menjelang akhir tahun ini. Yang pertama, wilayah pesisir selatan Jawa dan bagian timur Indonesia, terutama di sekitar garis patahan laut dalam. Saya melihat ada getaran air dan pergeseran tanah laut. Artinya, potensi gelombang besar atau gempa laut bisa terjadi bila keseimbangan energi nggak diredam dengan doa dan kesadaran kolektif manusia. Kedua, bagian tengah Sumatera dan Kalimantan Timur. Saya melihat ada energi panas bumi yang naik ke permukaan. Bukan letusan besar, tetapi indikasi perubahan iklim ekstrim dan cuaca panas disertai badai lokal. Alam sedang berusaha menstabilkan diri, tapi kalau manusianya terus menekan, bisa berubah menjadi bencana fisik. Ketiga, saya melihat energi sosial juga berpotensi meledak. Ada getaran konflik politik dan tekanan ekonomi yang bisa memicu kerusuhan batin massal. Tapi, semua ini masih bisa diredam. Jadi, pesan saya untuk semua, mulailah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keluarga, dan berdamai dengan alam. Kalau saya membaca dari getaran semesta dan pancaran energi bumi yang sedang bergejolak, maka iya, akan ada beberapa peristiwa sosial yang mengguncang lagi. Meskipun bentuk dan skalanya enggak persis sama seperti kericuhan demo yang terjadi tahun baru ini. Energi massa seperti ini muncul karena gelombang batin rakyat sedang naik ke permukaan. Selama ini, banyak rasa kecewa, ketidakadilan, dan beban hidup yang ditahan terlalu lama. Dari serangkaian bencana yang terus terjadi bahkan hingga tutup tahun nanti, semua ini adalah proses mengembalikan stabilitas poros bumi. Proses itu melewati banyak titik krusial yang menyangkut keselamatan dalam keselarasan. Tidak akan mudah melewati proses ini karena membutuhkan energi batin yang tidak ringan, terutama dalam menghadapi ancaman bencana yang menakutkan. Tapi setelah semuanya selesai, akan ada fase baru ketika semua topeng yang dipakai di setiap wajah ditanggalkan, sehingga menunjukkan wajah aslinya. Salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah munculnya wajah kebenaran. Secara spiritual, 2026 adalah tahun di mana kebenaran mulai menampakkan wajahnya, meskipun lewat peristiwa-peristiwa keras. Maka, siapapun yang masih hidup dalam kepalsuan, dusta, atau niat jahat, akan sangat sulit melewati tahun itu tanpa terguncang batinnya. Saya melihat energi awal tahun 2026 itu seperti pintu gerbang besar yang terbuka lebar. Ada aura arus energi yang bertabrakan, energi kehancuran dan energi kebangkitan. Yang menentukan bukan takdir, tapi kemana hati manusia condong. Dari penerawangan saya, awal 2026 akan ditandai dengan perubahan ekstrim di dua sisi. Yang pertama, sisi alam. Terjadi perubahan cuaca besar-besaran, anomali musim, dan pergerakan energi bumi di wilayah selatan Indonesia dan Samudra Pasifik.
Ini bukan sekedar fenomena alam, tetapi simbol pembersihan unsur air dan api. Sisi manusia, muncul banyak perubahan arah hidup mendadak. Banyak orang akan dipaksa keluar dari zona nyaman. Ada yang kehilangan, tapi justru menemukan jati diri barunya. Saya melihat juga bahwa di awal 2026 akan ada kejadian besar yang mengguncang dunia maya dan dunia nyata sekaligus. Bisa berupa bocoran besar, skandal, atau kejadian sosial yang membuat banyak orang tersadar akan betapa cepatnya kebenaran tersebar di era digital. Namun, di sisi positifnya, awal 2026 akan menjadi awal masa kebangkitan spiritual kolektif. Semakin banyak orang mencari ketenangan, belajar meditasi, kembali ke doa, dan mulai menata hidup dengan kesadaran lebih tinggi. Karena di tengah kekacauan, hanya yang punya kedamaian batin yang bisa bertahan. Proses terakhir yang tidak kalah menakutkan terjadi saat pergantian tahun. Wajah tahun 2026 sangat ditentukan hari ini. Jika mampu melewati proses-proses berat di tahun ini, kebahagiaan akan menghampiri di tahun depan. Tidak banyak syarat yang dibutuhkan, hanya perlu mawas diri, hidup selaras dengan alam, serta mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Selebihnya, semua akan baik-baik saja, karena keseimbangan alam sudah mulai terjaga, sehingga energi buruk di tahun Shio Kuda Api bisa diredam. Kalau bisa melewati tahun ini dengan tenang, insya Allah kita akan lebih kuat menghadapi gelombang besar di tahun 2026. Ada 4 kunci utama yang bisa saya bagikan. Yang pertama, tenangkan nafas, sadarkan pikiran. Banyak orang tumbang bukan karena kurang kuat secara fisik, tetapi karena pikirannya penuh ketakutan. Latih diri untuk bernafas dalam, sadar, dan enggak mudah panik. Kedua, perbanyak zikir dan meditasi kesadaran. Apapun agamanya, dekatlah dengan doa. Jangan berdoa hanya untuk minta tolong, tetapi juga untuk mendengar kembali suara batin sendiri. Karena doa sejati bukan sekedar ucapan, tetapi komunikasi jiwa dengan semesta. Yang ketiga, hidup selaras dengan alam. Kurangi kebiasaan merusak alam, buang sampah sembarangan, atau marah tanpa sebab. Bumi sedang rapuh. Kalau kita lembut padanya, energi bumi akan melindungi kita. Tanamlah pohon, bersihkan rumah, dan jaga air. Itu juga bentuk doa fisik kepada alam. Tahun naga api nanti akan membakar semua kepalsuan. Siapa yang hidupnya jujur, niatnya tulus, dan enggak suka menipu orang, akan justru bersinar di tengah kekacauan. Tetapi, siapa yang hidup dari kebohongan, tahun depan akan terbakar oleh energinya sendiri. Lantas, bagaimana dengan pandangan paranormal senior Eyang Ratih? Bencana apa saja yang dilihatnya pada tahun depan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Sependapat dengan pandangan Kireman Sancang, dalam teropong batin Eyang Ratih, bencana belum mereda. Tahun ini menurutnya memang serba sangat berat untuk dijalani karena bencana yang datang bertubi-tubi seolah tidak pernah berhenti. Problematika hidup juga saling berganti membuat hilang konsentrasi dalam menjaga diri. Apa boleh buat, semua yang terjadi di tahun ini sesungguhnya adalah buah dari perbuatan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga gambaran tahun depan pun tetap sama, sesuai dengan amal dan perbuatan setiap manusia. Wow. Tahun ini memang betul-betul ujian yang sangat amat ya. Ada masalahnya kayak sekarang bangunan tuh ngawur ya. Orang di sini Tangerang aja ada pagar laut, masa laut dipagerin sih? Ya. Itu kan punya Gusti Allah. Dan laut ada sertifikatnya? Nggak ada. Laut itu punya alam kok. Ya, punya Gusti Allah. Yang kayak gini ini kan murka, alam ini murka. Kita itu harus mawas diri, harus eling ya. Kalau enggak, kalau Tuhan sudah murka, biar kamu sembunyi di kolong meja, ada aja gitu loh.
Menjaga diri dari segala bencana memang sebuah keharusan, tapi menyerahkan seluruh keselamatan hidup pada Tuhan juga keniscayaan. Jadi Eyang Ratih kembali memberi saran agar jangan menjadi manusia yang tidak tahu diri. Alam sudah memberi banyak kemudahan, jangan sampai dirusak agar tidak memberi bencana. Jangan kita membuat semesta itu murka. Satu napas kita, pasti ada timbul panas. 10 orang, kalau 2000 orang, seantero jagat ini. Wow, keren ya. Itu panas. Sehingga alam semesta ini tidak kuat menerimanya. Timbullah bencana alam yang bertubi-tubi. Ya. Tahun ini memang tak ubahnya sebagai tahun bencana, karena malapetaka datang sambung menyambung tak berkesudahan. Lalu bagaimana dengan kondisi tahun depan? Apa saja yang akan terjadi di tahun dengan Shio Kuda Api? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Hati-hati, Eyang Ratih mewanti-wanti untuk berhati-hati di tahun depan. Mulai dari awal tahun akan banyak bencana yang menimpa. Tahun yang akan dinaungi Shio Kuda Api ini juga tidak selamanya memberi kabar baik, sebab memang ada sisi-sisi tidak baik dari Shio Kuda Api. Tapi apapun itu, Eyang Ratih menitipkan solusi. Unsur api dalam Shio Kuda Api lebih baik diredam dan didinginkan. Kalau perlu ditutup dengan kebaikan agar dapat memberi kebaikan juga. Prediksi untuk tahun depan, kita juga harus lebih berhati-hati dong. Kenapa? Karena di situ ada kuda api. Wow! Kuda api ya. Kuda api ini dia melaju. Orang-orang lagi bersemangat ya. Kuda ini kan wow, semangat sekali. Tapi api di belakangnya ini saling menyulut, panas-panasan. Jangan kita ini yang waras bikin gara-gara. Karena api di belakang kuda ini menyulut, berpanas-panasan. Yuk semangat untuk menuju kedamaian. Api itu bisa diam tak kalah disiram air. Berarti kamu harus sabar. Jangan sampai menyulut menjadi adu domba, menjadi kepanasan. Seperti itu ya guys. Jadi kita ini harus legowo, harus sabar di tahun depan ini ya. Biar tidak ada saling menjatuhkan. Melewati pertengahan bulan Oktober ini, suasana alam semakin tidak menentu menuju babak akhir perjalanan tahun. Celakanya di tahun depan belum juga tersiar kabar baik. Tahun dengan Shio Kuda Api juga memiliki sisi-sisi terburuk sehingga harus diantisipasi. Tapi semoga kita semua bisa selamat dan terlindungi dari segala api yang membakar. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.